Pak Arif suka berdakwah atau mengisi pengajian? Enggak, sejak kapan ya? Usianya kurang lebih kan Pak Arif pulang dari pondok itu tahun 2004. Nah, sejak 2004 itulah Pak Arif sudah mulai melakukan sebuah rutinitas dakwah. Rutinitas dakwah dimulai dari anak-anak sampai kemudian merambat ya sekitar 2004, ya sekitar umur 24 tahun. Kalau umur 24 tahun itu mulai sekolah anak, terus berlanjut lagi ke pengajian-pengajian dan sampai sekarang. Nah, kita kurang lebih umur 23. Selama itu Pak Arif udah mulai berdakwah. Pak Arif menimba ilmu di mana saja, terutama berkaitan dengan dunia dakwah. Umur 4 sampai 6 tahun. 4 sampai 6 tahun itu Pak Arif ngaji di Pondok Gresik. 4 sampai 6 tahun. Terus kita di Pondok Gresik. Pondok Gresiknya itu untuk Jawa Timur. Pondok Jawa Timur. Di tempatnya Pak Kiai Ahsan. Pak Kiai Ahsan. Terus setelah di tempat Pak Kiai Ahsan Pondok Ingatil Ali itu sekitar 4 sampai 6 tahun, 2 tahun di sana dan di Gresik Jawa Timur. Terus pulang dari Gresik langsung di Pandanaran, bisa Ngaglik Sleman itu, jalan Kaliurang, jalan Kaliurang. Setelah sebulan dari Gresik langsung ke Pandanaran, Kaliurang, tepatnya jalan Kaliurang, kilometer 12,5 Ngaglik Sleman. Dan sekarang sudah lebih besar. Dulu sing Pandanaran, sekitar Pandanaran itu kebunan-kebunan, padang pasir teman. 12 Ngaglik Sleman. Sekarang sudah menjadi perumahan. Itu sekarang ya, itu sing apa di sana kurang lebih sampai kelas 1 MTS. Kelas 1 MTS ya kurang lebih 7 tahun. Kelas 1 MTS atau kurang lebih 7 tahunan. Setelah itu ya kurang lebih 7 tahun. Setelah itu sekolah pindah sekolah di MTS Ma'arif 2 Santren. Untuk kelas 2 dan kelas 3 2 Santren. MTS 2 Santren itu toh. Nah, sini tak masjid. Jadi mangkono sampai kelas 3. Ini kelas 2 ke kelas 1 tok. Nah, MTS itu kelas 2 tok. Nah, rampung selesai dari MTS langsung ke pondok API Tegalrejo, Asrama Perguruan Islam. Langsung mondok di Asrama Perguruan Islam. Pak Arif selesai MTS itu kurang lebih umur 15 tahun. Asrama Perguruan Islam Tegalrejo itu umur kurang lebih ya 14-15 tahun. Kali umur 14-15 tahun sampai 2004. Nah, itu Pak Arif
aku lulus AUTS itu 94 95 kalau nggak salah. Terus lalu itu langsung mondok nang Garjo sampai 2004. Jadi kurang lebih ya 9-10 tahun di Garjo. Jadi kurang lebih 9-10 tahun. Ini apa namanya pengalaman pondok ya? Hitung-hitungannya ya 9 tambah 7 tambah lebih loh 9 tambah 18 tahun. 18 tahun di pondok. 18 tahun pondok, 9 tahun di Sidoarjo. Ya. Ya kurang 19 20 18 tahun 20. Saya ini pamane kita 9 tahun 9 sama papa 94 sampai 2004 10 tahun 10 tambah 7 tambah 2 ya berarti 19 tahunan 18-19 tahunan itu yang pondok. Jadi nak pondok harus lama orang masuk dulu gitu. Langsung di rumah pondok rayu enggak pondok rayu sedih toh kamu pondok rayu orang di ngarep BKIA itu bebek goreng pondok rayu ya jalan kok TDI orang Aku pondok makan. ayo mama kan di rahmat pondok rayu ya besok kan jak Pak Dadi dan pondok rayu. Nah terus Pak Arif suka dan dukanya menjadi seorang pendakwah. ya suka dukanya apa ya? Di antara kesukaan itu apa itu banyak pengalaman berbagai macam masyarakat dari karakter yang berbeda itu pengalaman suka duka dari pengalaman apa karakter yang berbeda terus dari daerah-daerah setiap tempat itu di sini punya khas-khas sendiri. Terus akhirnya tahu keberagaman, mengetahui keberagaman sing terus diciptakan oleh Gusti Allah. Kan di Al-Qur'an disebut bahwasanya Allah menciptakan manusia menciptakan suku-suku berbangsa-bangsa ya lah. Tujuannya untuk saling kenal mengenali taat. Kan itu toh. Diwarai itu. Nah. Kelas pira ta? 5. Kelas 5 kudune diwarai ya. Mosok. Harus saling kenal mengenal, saling mengenal malah saling memahami lah itu loh. Jadi saling memahami, oh kono ke ini, kau ini. Mungkin nomornya seperti ini, mungkin terus tekan sedayu ya mungkin bisa lain lagi. Tekan nanti jenenge ngawen lain lagi. Kemudian tekan dari jadi saya seperti itu terus akhirnya oh ya itu saking luasnya rahmati Gusti Allah. Oh saking memiliki kejugarane memiliki kekuasaan Gusti Allah menciptakan dan tidak ya nah terus bunga itu banyak itu suka itu tambah kita harus akan menjadi tambah wawasannya tambah keilmuannya dengan melihat karakter yang sudah itu sebelum itu anak dukanya ya sepertinya dukanya itu mungkin ya napas ngaji ya kadang kudanan gitu kadang pas capek jadi itu ya dukanya ya seperti insya Allah kesukaan daripada dukanya karena apa kalau kita jalani dengan hati yang tulus insya Allah juga itu akan semuanya akan berguna. Kira, kemudian kalau sekolah kita seneng, ini rasanya bakal pas hati seneng. Oh, kok seneng boleh. Menurut Pak Arif, syarat menjadi seorang pendakwah atau dai itu apa saja? Ya, syarat-syaratnya itu aslinya tidak banyak, cukup mempunyai keilmuan yang ya bukan hanya yang cukup tapi harus mempunyai keluasan ilmu yang satu bahasa ilmu dan ilmunya jadi itu terus termasuk nanti dengan ilmu itu akhirnya kan tumbuh dengan sebuah kesabaran
Nah nanti akan itu termasuk apa jenenge apa jenenge syarat itu yaitu terus dengan ilmu akan tumbuh kesabaran. Nah, dengan kesabaran itu akan sabar dalam menghadapi masyarakat setempat. Nah itu syarat itu ilmu yang luas, ilmu yang cukup. Terus termasuk dengan dengan ilmu itu insya Allah nanti akan menumbuhkan kesabaran, menumbuhkan keikhlasan. Jadi pendakwah arah ilmu ini yang punya mari akhirnya nanti malah menyesatkan masyarakat itu kan. Nah itu tadi paling pokok itu adalah bagaimana dalam kita sinau sing tenanan. Sinau tenanan. Menaik sinau tenanan, oh ilmunya sudah bisa sampai dapat masyarakat. Di syaratnya itu ada dari sebuah berbagai macam masyarakat sing nganu pepak ono sing muncul abang. Kepari kuwi lho, santri sing tatonan. Nah, wis muncul. Itu akan pepak masyarakatnya itu akan pepak. Nah, kan menghadapi dengan cara yang ada. Caranya, oh ini bayi, nah cara orang itu ini bayi mungkin tidak lagi sih lembut. Oh anak orang ini mungkin belum bisa moto ini karena umumnya udah tua caranya ini ada apa kita contoh yang berbeda. Nah makanya harus diperlukan sebuah ilmu yang berubah. Bukan kiai itu apa dan apa bedanya dengan ustadz dan dai lupa. Jadi hasilnya itu kiai itu apa ya, itu udah bukan, itu sebuah gelar dari dulu orang Jawa. Jadi kiai itu bukan nak wong biyen itu jenenge kiai itu. Biasa aja wong sing ningrat itu loh, suatu orang yang mempunyai jabatan juga bisa dijuluki kiai. Jadi kiai itu aslinya lebih luas. Orang sing mempunyai kedudukan pun bisa kiai zaman dahulu. Tapi setelah zaman itu kesini kiai itu disandarkan pada seseorang yang menjadi pendakwah ataupun menjadi guru ngaji. Itu ya. Jadi nak dulu ceritanya itu. Jadi sejarah. Kiai itu sapa wae pun bisa menyandang kiai. Jadi orang sing duwe jabatan nasab iki keturunan sing keturunan yang tinggi, itu dia bangsawan atau apa. Itu biasanya zaman keturunannya sak diundang kiai. Walaupun orang ngerti ra iso ngaji. Ra iso ngaji. Nah, akhirnya setelah zaman masuk ke turun kondisi kiai nama kiai itu akhirnya berubah menjadi sebuah sandaran untuk seseorang yang iso ngaji sampai sekarang. Enggak. Nah, itu sing jenenge kiai. Nah, makanya sing sekarang kiai nah dulu daerah kita kiai itu banyak. Nah, makanya ya asli itu bukan, yaitu menggelarnya bukan masyarakat saja. Enggak. Nah, itu. Terus kamu mana tahu ustad ya? Bedanya kiai karo Ustadz dan dai. nah, anak dai itu orang yang berdakwah, dai itu orang yang berdakwah. Itu dai. Jadi dakwah itu apa tuh? Mengajak itu. Betul enggak? Karena itu ngajak nak ra dijak ra gelem ya wis aja dipaksa. Nah, itu kayak mengajak. Terus ustad. Nah, aslinya ustad itu ustad itu artinya secara bahasa Arab ustad itu guru. Jadi siapapun yang kondisi menjadi guru ya udah itu ustad. Senajan guru bahasa Inggris, guru bahasa Jawa, guru bahasa Indonesia, itu ustad. Betul enggak? Jadi guru seni, apa ada di wae ustad itu. Nah iya itu kan guru. Jadi nak guru itu hanya
aslinya secara itu justru terfokus pada sebuah nama, dia seperti mengulangi ngajar, itu namanya guru. Makanya siapapun mudah dipanggil ustaz. Ustaz itu kayak guru, pak guru, berarti pak ustaz. Guru ustazah, itu ya semacam orang kan fisika, mengulang kimia, mengulang guru olahraga, ya tidak apa-apa itu dipanggil ustaz tuh. Pak Ustaz tidak masalah untuk Ustaz itu artinya guru kok. Betul. Pak Ustaz olahraga, Pak Guru olahraga, betul nggak? Nah jadi, makanya namanya Ustaz itu aslinya anjel wong jadi guru ya itu Ustaz. Apapun dia itu jadi nyekel guru apa wae, dia jenenge Ustaz. Jadi jangan dilihat Ustaz itu hanya terfokus pada guru agama, betul ya? Jadi ojo rame guru agama tok. Jadi apapun ya itu termasuk ustaz kan wis mulang ya ustaz. Apa guru apa wae. Seni, tari, olahraga, pencak silat. Kenapa biasanya menjadi seorang dai harus mondok pesantren dulu Pak Arif? Oh, ya biar yang jelas itu sing bagus itu kan apa? Biar ada status nasab ilmu, ya. Karena nasab ilmu itu harus jelas. Maksudnya bisa ya yang jelas apa ya? Ada status status nasab ilmu. Maksudnya nasab ilmu itu penting. Pentingnya apa? Oh, pamannya dia ngaji seperti gurune iki. Nasab itu apa? Nasab itu urutan. Jadi turunan. Nah, jadi nasab itu ono iso nasab ilmu, ono nasab turunan. Keturunan sapa. Jadi pamannya iki jenenge sapa iki? Aring. Bapake sapa? Bapake sapa? Jenenge mosok bapake lali jenenge bapake. Pak Ahmad. Pak Ahmad putrane sapa? Baik. Pak Diman. Pak Jiman putrane sapa? Ah, wis mandeg, makane ora apa. Lah itu sing jenenge nasab itu ngono gitu. Kaya Kanjeng Nabi Muhammad putrane Abdullah, putrane Abdul Muthalib. Dan enggak terus itu jenenge nasab keturunan. Nah, ada sing jenenge nasab ilmu. Nasab ilmu piye? Pak Arif kene ngaji karo sapa? Oh, Pak Arif dia ngaji nang Jogja. Jenenge sapa Mbah Dur. Mbah Dur itu gurune sapa? Jenenge Mbah Hudori itu gurune sapa? Oh, Mbah Hudori itu gurune Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari Mbah Jalal. Dan munggah-munggah terus. Nanti kok nasab ilmu itu nanti akan tekan ngendi? Tekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus malaikat Jibril seperti Muhammad itu seperti betul. Nah, jadi harus ada nanti jelas status nasab ilmu. Kita lihat dulu sopor. Karena apa pertanyaan apa? Uang. Nah, dalam hadis disebut orang itu belajar kok tanpa guru, engkau sehingga guru setan. Dengar. Nah, ini nggak menarik guru ngaji ojo mudah luar nganu hati-hati. Dengar. Makanya harus ada pesantren itu memang mempunyai nasab ilmunya. Siapa? Dan bisa nggak jika menjadi seorang dai tapi tidak mondok dulu? Ya aslinya bisa saja, bisa, tapi harus mencari karena mencari itu nasab ilmu yang benar. Ini bisa, tidak menutup kemungkinan. Tapi untuk yang lebih kuatnya lagi itu mencari nasab keilmuan. Itu karena itu penting. Putra Pak Arif berapa dan apakah juga mondok dan sampai saat ini tertarik besok menjadi dai? Nah, anak putra Pak Arif 2. Ya, 1 Muhammad Fakih Azhar Kasih. Ya, 1 Muhammad Fakih Azhar Kasih. Dan satu Nomor 1 Muhammad Fakih Azhar Kasih.
saiki kelas 2 MTS di Pondok Hukum Anur pakai SRTSI. Pondok di Hukum Pondok Anur di Pondok Anur Hukum Bantul. Di Hukum Bantul pondoknya namanya Anur. Terus nomor 2 Suma Ulia Kuliah kakak kelasmu toh? Nah, sesuk mondoke nang pondok Yajri Payaman. Kuliah Kuliah. Sesuk mondok nang Yajri Payaman. Terus masalah pengen jadi dai atau enggak? Ya sementing. Nah, ya jadi. Nah, masalah jadi dai atau enggak, Pak Arif enggak menuntut, gitu loh. Enggak menuntut, sing penting mondok jadi anak yang baik. Benar. Oke, Ben. Maison terus ke alhamdulillah, enggak apa-apa, panjang itu karena ya Allah harus garis dewi-dewi, betul nggak? Oh ini garisnya jadi tidak bisa dipaksakan. Semuanya jadi apa? Jadi pamane suatu saat kok, tadi kok jadi pedagang yang baik, jadi dai yang baik, jadi apapun jadi anak yang baik, sudah. Nah itu, jadi nah sampai sekarang ya belum mempunyai seperti itu sebenarnya mondok dulu. Oh kok Gusti Allah kok panjang mendalangi seperti itu ya nanti insya Allah rezeki. Tapi sekarang fokusnya adalah belajar mencari ilmu di agama yang sebanyak-banyaknya seluas-luasnya. Betul enggak? Terus Kitab-kitab apa saja yang harus dikuasai untuk menjadi seorang dai itu apa menurut Pak Arif? yang pertama ya kita tentang masalah fikih, pertama kita masalah hukum, masalah fikih dulu, itu dipelajari, itu tentang hukum, terus tentang baru masalah hukum, tentang fikih harus diwakilkan, terus belajar tentang masalah tasawuf itu nanti luas. Ini tasawuf itu nantinya masalah tasawuf. Tasawuf itu pun apa arti jadi menghadapi masyarakat yang bagaimana itu ya siap. Terus ya seumpama itu terus ilmu sosiologi, ilmu sosial, terus ilmu saya apa dengan ilmu sosial itu penting karena nanti akan menghadapi banyak masyarakat setempat. Masyarakat seperti ini menyikapi gimana itu enggak? Nah, terus Apakah ada hubungannya antara waktu prihatin misalnya berpuasa Senin dan Kamis dengan menjadi seorang dai? ya aslinya ada hubungannya. Hubungannya apa? Ya hubungannya karena ini anak sebenarnya ajri juga ditolak. Jadi hasil itu didelok rekasane, didelok prihatine. Betul kan? Jadi hasil itu didelok prihatine. Usaha itu prihatine atau usahanya. Nah, usahanya dalam mencari ilmu kepiye? Harus dengan cara prihatin. Mungkin prihatin yang paling penting, paling pertama itu adalah disiplin. Jangan pernah melanggar peraturan. Itu paling prihatin, paling disiplin. Kalau masalah poso tak kalian
nang pondok kaya nang pondok ning nglanggar peraturan ya kok juga ya mesti paling penting adalah disiplin. Di mentaati peraturan yang ada di pondok. Tahu masalahnya itu. Nah masalah terus masuk puasa itu ya sebagai penunjangan satu tambah di hati ini boleh satu tambah di hati ini kaya wong masari wong jagungan lagi poso terus belum apa sih tambah kuat meneh dia belum melakukan melek bengi masih melek bengi itu orang ini nah itu ya ada tetap ada hubungannya. Apakah Pak Arif punya pengalaman di sana jamaah tapi Pak Arif tidak bisa jawab? Jika iya, terus Pak Arif gimana? Ya, nah Pak Arif pernah pengalaman tidak bisa jawab. Jawabannya pilih. Nah, jawabannya saya buka lagi. Jadi corone tak mutolaah itu belajar lagi. Mungkin dengan jawaban sebenarnya dengan belajar nanti bisa nemokke jawaban yang kita tanyakan. Karena apa ya? Orang itu mesti ada batas ilmu nih. Sudah. Kalau batas ilmu nih orang uang apa tidak tanya, tidak tahu dijawab. Nanti kalau sama ada pokoknya ada wali takon jawab terus nak tangan jadi sudah disombong. Betul kan? Jadi sombong. Makanya ya, pernah, ya bukan tidak hanya sekali berkali-kali. Ya, nanti saya jawabannya akhirnya apa? Ya, ini coba mungkin jawabannya bijak, isu, nah orang ya, jadi sebenarnya sudah terus karena dia ngomongnya ada karena ada batasan itu. Sudah. Ya masalah orang itu kan juga ada batas maksimalnya orang tidak lebih. Ini mutolaah itu belajar. Apa pesan Pak Arif pada murid-murid MI Ma'arif Binung Ring? Ya pesannya belajar yang wajib, belajar yang wajib, yang hukum. Ya betul, jangan lelah dalam mencari ilmu. Di saat masa ini boleh ilmu, ya boleh ilmu, aja malam ilmu. Ada di sini. Jadi masalah boleh ilmu, ya boleh ilmu. Demi bulan-bulan wae, bulanan hati wae. Jadi masanya kamu ada mencari ilmu, ya cari ilmu. Kalau cuma punya pijawi juga tidak bantu, belum masalah boleh ilmu kok. Ya nak bantu, nak kalau punya bagian bantu itu beda. Nah itu kan beda. Nanti kamu mencari uang untuk diri kamu sendiri, sehingga kamu seakan-akan ilmu nanti tak sebut. Karena kalau ilmu nanti ilmu itu nanti sama di sebelah Arab atau adil ini. Karena adil ini betul, adil ini padang itu berarti padang. Jangan nak pikiran padang, adil padang, uri ya padang. Nak uri padang itu mati yo kuburan padang, kan? Betul enggak? Nah, itu yang paling pokok itu. Nah, istilah syariah itu sampai ke negeri. Cina maksudnya apa? Terus momen dari ilmu itu kenal senajan atom di lampu. Betul enggak?